Perkenalkan, nama saya Trinur Hasanah dengan NIM 4221120. Perkenalkan, nama saya Maulina Hebrianti, NIM 4221123. Perkenalkan, nama saya Miftah Konsista, NIM 4221124. Setelah kami melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampailah kita di tempat tujuan, yakni Makam Wali Gendon. Dalam video tersebut, juru kunci menjelaskan sedikit biografi mengenai Muhammad Asrol atau yang biasa disapa dengan Mbah Gendon. Juru kunci tersebut bernama Mbah Min. Beliau menjelaskan Muhammad Asrol lahir di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada tahun 1857. Dan beliau merupakan anak tunggal dari Bapak Tarap dan Ibu Tarkumi. Beliau wafat di Desa Kauman pada hari Ahad Legi jam 9 malam pada tanggal 6 November 1960 Masehi, 7 Jumadil Awal 1380 Hijriah. Kemudian, jasad beliau disemayamkan di Desa Kauman, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Semasa hidupnya, beliau hidup di lingkungan yang sangat sederhana. Meskipun merupakan anak tunggal dan tidak memiliki sifat manja seperti halnya anak tunggal pada umumnya. Dengan sifat yang dimpunyai oleh Muhammad Asrol, merupakan ajaran dari kedua orang tuanya yang selalu mengajarkan kehidupan yang sederhana dan mandiri. Muhammad Asrol semasa kecilnya mengembala hewan ternak piaraan orang lain. Di mata teman sebayanya, Muhammad Asrol dikenal sebagai anak yang pendiam dan pemaaf. Hingga usia remaja, beliau tidak pernah berubah dengan sifatnya yang mulia tersebut. Bahkan semakin menjauh dari kehidupan yang bersifat duniawi. Sampai pada suatu hari, orang tuanya pun akhirnya memiliki keputusan untuk mengenalkan Muhammad Asrol kepada seorang perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Setelah perkawinan tersebut terlaksana, namun yang terjadi bukanlah seperti pada umumnya orang setelah menikah. Pada hari itu juga Muhammad Asrol pulang ke rumah orang tuanya bersama rekan pengantarnya. Hal ini membuat orang tuanya bingung dan muncul rasa ingin tahu kenapa terjadi hal demikian. Beliau pun menjawab bahwa beliau belum mempunyai rasa ingin berkeluarga atau mempunyai seorang istri. Yang diharapkan beliau adalah ingin mencari ilmu agama dengan menuntut ilmu di pesantren. Pesantren yang ia pilih adalah Cirebon dengan pengasuhnya Mbah Kiai Munir. Suatu ketika, di pondok pesantren yang ditempati oleh Muhammad Asrol, terjadi sebuah wabah penyakit, sehingga oleh pengasuhnya dihimbau untuk seluruh santri mandi di sendang air yang ada di suatu daerah. Setelah sampai di sana, anak santrinya itu pun segera mandi di dalam air sendang yang hangat itu. Akan tetapi, lain halnya dengan Muhammad Asrol ketika rekannya mandi di dalam sendang itu, tetapi beliau hanya duduk di tepian sendang saja.
yang pada akhirnya timbul keinginan dari temannya untuk memaksa dan mendorong beliau masuk ke dalam sendang, dan akhirnya jatuhlah beliau ke dalam sendang tersebut. Dan setelah beliau masuk ke dalam sendang, rekan dan gurunya kebingungan karena Muhammad Asral tidak pernah muncul setelah masuk dan menyelam di air sendang tersebut. Pencarian pun dilakukan dengan berbagai cara, hingga sampai akhirnya air sendang pun dikosongkan dan ternyata beliau tetap tidak menampakkan diri. Setelah beliau hilang bertahun-tahun, hingga pada suatu ketika di desa Kesesi sedang terjadi musim kemarau panjang dan menyebabkan musim paceklik di desa itu. Hingga suatu hari turunlah hujan lebat serta petir yang sangat menakutkan. Hal tersebut dibarengi dengan kepulangannya Muhammad Asral di kediaman kedua orang tuanya. Lalu berita kepulangan Muhammad Asral pun tersebar dan orang-orang banyak berdatangan untuk melihat kondisi dan keberadaan beliau setelah bertahun-tahun menghilang. Namun, hal demikian membuat Muhammad Asral dengan tidak diketahui sebabnya, secara tiba-tiba beliau naik ke pohon kelapa berhari-hari hingga berbulan-bulan lamanya tidak makan dan tidak minum. Barulah Muhammad Asral turun dari atas pohon sejak kedatangan pengasuh dan para santri dari pondok pesantren yang pernah ia belajar dulu. Pada masa itu adalah zaman penjajahan Belanda. Rumah sederhana yang beliau tempati merupakan tempat perlindungan para pejabat dan tentara pejuang pertahanan kemerdekaan yang tertanam serdadu Belanda pada saat itu, sehingga beliau merupakan musuh dari para serdadu Belanda. Mengetahui kalau di rumah tersebut banyak pejuang yang berlindung di sana, maka sampai pada suatu ketika serdadu Belanda meluncurkan serangan lewat udara dengan membombardir tempat tersebut. Hanya dengan perisai sebuah tampah yang ditenggurapkan dan diletakkan di halaman rumah. Alhasil, dengan izin Allah, maka tempat dan lingkungan sekitarnya selamat dari serangan tersebut. Meskipun demikian, tentulah tak sedikit yang membenci dan memusuhi. Tak lain adalah mereka yang berpihak pada kompeni. Mereka selalu memata-matai dan selalu mencari kelemahan beliau. Dan pada suatu ketika, saat penembakan beliau pun sempat melindungi orang yang berada di belakangnya. Dengan segera beliau menyambar orang tersebut dan disembunyikan di belakangnya. Lalu terdengarlah bunyi letusan mesiu yang diarahkan ke tubuh Muhammad Asral. Namun, kompeni pun merasa terheran. Tubuh Muhammad Asral tak kelihatan. Yang tampak hanyalah segumpal asap mesiu yang baru saja meletus. Kemudian, setelah asap itu mulai menipis, barulah ia tampak dengan sebuah peluru berada di genggamannya. Dan peluru itu sempat diperlihatkan pula oleh mereka. Setelah mengetahui kejadian tersebut, selang beberapa hari, maka serdadu Belanda datang dengan komandan pasukan. Mereka memohon maaf sambil membawa berbagai macam makanan dan sejumlah uang. Namun dengan rendah hati beliau tetap tidak menerima pemberian tersebut. Bahkan menyuruhnya untuk membawa pulang kembali semuanya. Kemudian sampailah pada suatu saat beliau mengusir Belanda hanya dengan mengelilingi markas atau disiwar. Satu demi satu, tiap hari Belanda tewas tanpa sebab yang jelas. Dan akhirnya markas tersebut bubar dengan sendirinya. Begitulah cara beliau turut dalam berjuang memerangi penjajah pada waktu itu, hingga Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1995, salah seorang yang tak dikenal datang dari Malaysia. Tiba-tiba, beliau datang ke rumah kediaman Muhammad Asral, dan ia mengaku bahwa didatangi dalam mimpinya diajarkan tentang ilmu agama.
dan seseorang yang ada di dalam mimpi itu mengaku bahwa beliau adalah Mbah Gendon Kesesi. Hal inilah yang membuat orang tersebut penasaran dan ingin menemuinya untuk belajar secara langsung. Mendengar hal itu, keluarga Muhammad Asrul terkejut karena beliau telah wafat sekitar 35 tahun lamanya. Untuk mengenang jasa-jasa beliau dari dulu hingga sekarang, selalu diperingati Haul setiap tahunnya.